Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang keutamaan-keutamaan ilmu di dalam Al-Quran, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu dalam sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita hanya akan membahas sebagian kecil saja dari sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ala innallaha yuhibbu bughatal ilmi." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Ketahuilah sesungguhnya Allah mencintai para penuntut ilmu. Dari hadis ini kita memahami bahwa Rasul mewajibkan untuk semua orang muslim untuk menuntut ilmu karena begitu mulianya ilmu pengetahuan, dan ketika di sini disebutkan bahwa semua orang muslim yang mengaku muslim, maka dia wajib untuk menuntut ilmu, tidak mengenal lagi usia muda ataukah usia tua. Kita tetap dianjurkan untuk tetap menuntut ilmu pengetahuan. Dan ketika kita memahami makna wajib, berarti kita harus benar-benar memperhatikan tentang menuntut ilmu. Kemudian di hadis selanjutnya disebutkan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Salah satu cara agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menuntut ilmu. Hadis yang selanjutnya. Man talaba ilman fa adrakahu kataballahu lahu kiflaini minal ajri. Wa man talaba ilman falam yudrikhu kataballahu lahu kiflan minal ajri. Artinya, barang siapa yang mencari ilmu dan dia mendapatkannya, maka Allah menuliskan 2 pahala untuknya. Dan barang siapa yang mencari ilmu dan dia tidak mendapatkannya, maka Allah menuliskan 1 pahala untuknya. Di dalam hadis ini, Rasul betul-betul menghargai orang yang menuntut ilmu. Bukan hanya ketika orang mendapatkan ilmu pengetahuan saja dia dihargai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang menuntut ilmu dan dia belum mendapatkan ilmu tersebut, Allah tetap menghargainya dengan mengatakan bahwa yang mendapatkan ilmu, mencari ilmu dan mendapatkan ilmunya, dia mendapatkan 2 pahala, dan orang yang mencari ilmu tetapi tidak mendapatkan ilmunya, maka dia tetap mendapatkan pahala walaupun hanya dengan 1 pahala saja. Hadis berikutnya adalah hadis yang bunyinya, man talabal ilma fahuwa kas-shaimi naharuhu al-qaimi lailuhu wa inna baban minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun lahu min ayyakuna lahu Abu Qubaisin dhahaban fa'anfaqahu fi sabilillah. Yang artinya, barang siapa yang mencari ilmu, maka ia bagaikan orang yang berpuasa di siang harinya dan beribadah di malam harinya. Dan sesungguhnya 1 bab dari ilmu yang dipelajari itu lebih baik baginya dari memiliki emas seperti gunung Abu Qubais, lalu ia infakkan di jalan Allah. Di dalam hadis ini ingin mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu dianggap selalu seperti orang yang dalam keadaan beribadah, yaitu beribadah di siang harinya dengan berpuasa dan beribadah di malam harinya dengan sholat, bermunajat, dan hal-hal yang lainnya. Itu begitu mulianya ilmu pengetahuan sehingga orang yang sedang menuntut ilmu dianggap seperti orang yang selalu dalam keadaan beribadah. Walaupun bukan berarti kemudian kita tinggalkan puasa-puasa kita tinggalkan sholat malam kita. Tidak demikian. Tetapi di sini Rasul ingin mengatakan, walaupun kita tidak
puasa sunnah misalnya di siang harinya, tapi tetap kita dianggap seperti orang yang berpuasa saat kita menuntut ilmu. Dan di kelanjutan dari hadisnya juga mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu itu dianggap lebih utama, lebih baik daripada orang yang punya harta seperti emas sebesar gunung Abu Qubais, setinggi gunung Abu Qubais. Jadi walaupun kita punya harta kekayaan sebanyak apapun, tetap masih lebih baik dari saat kita mau menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan di sini ditambahkan fa'anfaqahu fi sabilillah. Bukan hanya sekedar orang punya harta kekayaan atau emas sebesar Abu Qubais, tetapi harta yang diinfakkan. Tentunya kita tahu bahwa harta yang kita miliki dengan harta yang sudah kita infakkan nilainya jauh lebih besar dari saat harta kita infakkan kepada orang lain. Hadis selanjutnya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Jadi saat kita keluar dari rumah kita untuk menuntut ilmu, maka Rasul mengatakan kita saat itu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan sebuah keutamaan yang luar biasa. Dan hadis yang selanjutnya, man kharaja yatlubu baban minal ilmi liyarudda bihi batilan ila haqqin wa dhallan ila huda kana amaluhu ka'ibadati arba'ina aman. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari satu bab dari ilmu, untuk mengembalikan kebatilan kepada yang hak dan yang sesat kepada petunjuk, maka baginya pahala ibadah selama 40 tahun. Hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya, yaitu Rasul menganggap bahwa orang yang menuntut ilmu itu seperti orang yang beribadah. Hanya di sini lebih detail lagi, yaitu siapa yang menuntut ilmu, yang keluar untuk menuntut ilmu, yang niatnya bukan untuk hal-hal yang buruk, bukan untuk riya, bukan untuk mendebat, tetapi dengan niat karena dia ingin mengembalikan yang batil menjadi yang hak, dan orang-orang yang tersesat menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah, maka orang yang seperti ini dianggap seperti orang yang beribadah selama 40 tahun. Kita saja dari segi usia tidak ada yang bisa memastikan kita bisa sampai di usia 40 tahun. Atau andaikan pun kita sudah berada di usia 40 tahun, belum tentu usia kita semua kita pakai untuk beribadah. Sedangkan di dalam hadis ini disebutkan man kharaja yatlubu baban, satu bab saja dari ilmu kita pelajari dengan niat kita ingin mengembalikan kebatilan kepada yang hak atau yang sesat bisa mendapatkan petunjuk, maka dia dianggap seperti orang yang beribadah selama 40 tahun. Selanjutnya ini juga hadis, tapi saya tidak tuliskan hadisnya karena begitu sangat panjang, saya hanya bacakan terjemahannya saja. Yang pertama, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka 1. Allah akan menempatkannya di atas jalan menuju surga. Jadi ketika kita menuntut ilmu, maka seakan-akan kita berjalan menuju ke surga. Kita sedang menuju ke surga. Yang kedua, dan sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu karena rela terhadapnya. Jadi yang kedua ini ingin menjelaskan bahwa malaikat ridho dengan gerak kita, dengan cara kita menuntut ilmu pengetahuan, malaikat pun mendukung kita. Yang ketiga, dan sesungguhnya seluruh yang berada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan di laut memohonkan ampun bagi penuntut ilmu. Ini sangat luar biasa.
ketika kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu istighfar kita diterima oleh Allah. Tetapi ketika istighfar kita dibantu oleh seluruh yang ada di langit dan yang di bumi, maka kita bisa pastikan istighfar kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dan keutamaan seorang yang alim dibandingkan orang yang rajin ibadah seperti keutamaan bulan dibanding bintang-bintang di langit pada bulan purnama. Yang keempat ini ingin menjelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu itu lebih utama daripada orang yang beribadah. Itu bintang-bintang ketika ada bulan purnama jauh sinarnya lebih bersinar bulan purnama. Orang yang menuntut ilmu pun dengan orang yang beribadah lebih baik daripada orang yang beribadah. Mengapa demikian? Karena orang yang menuntut ilmu ibadahnya pasti akan baik. Atau orang yang menuntut ilmu sudah dianggap seperti orang yang beribadah, sedangkan orang yang beribadah belum tentu dia tidak dianggap sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Dan yang kelima, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil sebagian darinya, berarti ia telah mengambil bagian yang banyak. Kita tahu biasanya warisan itu adalah berupa harta kekayaan, tetapi warisannya para nabi adalah ilmu pengetahuan. Kalau warisan biasanya diperebutkan, maka kita harus merebutkan warisan para nabi, yaitu ilmu pengetahuan. Karena ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan, berarti kita sudah termasuk orang yang mendapatkan bagian dari warisan para nabi. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.